Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Sylvia Ratnajwita selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Lutfia Moriska Jana akan mempresentasikan analisis penyesuaian bahasa pada klien usia remaja dalam proses konseling. Tugas ini disusun guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyesuaian bahasa konselor saat melakukan konseling dengan remaja. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui analisis praktik wawancara konseling dengan klien remaja berusia 19 tahun. Saat berkomunikasi terjadi sebuah interaksi antar dua atau lebih lawan bicara yang melibatkan bahasa sebagai media komunikasi yang digunakan. Dengan adanya bahasa, pesan komunikasi dapat tersampaikan dan diterima oleh individu. Kemunculan bahasa terjadi karena interaksi yang tersampaikan dapat dipahami satu sama lain, sehingga kecenderungan bahasa yang muncul dari kehidupan sehari-hari adanya lebih mudah melekat oleh individu. Selain itu, membangun konstruk berpikir bahwa manusia secara aktif bekerja melalui pengalaman yang mereka dapatkan, termasuk dengan bahasa dan keyakinan yang membuat realitas yang selaras dengan orang lain akhirnya terbangun. Interaksi antar manusia ini menimbulkan sebuah bahasa yang dapat bermakna bahwa hubungan antara bahasa dan budaya saling mempengaruhi terhadap kebiasaan berpikir dan berperilaku individu. Hal ini disebabkan karena bahasa merupakan ekspresi pikiran sehingga cerminan diri dan tingkah laku yang ditunjukkan individu terlihat saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Ari Kunto, penelitian kualitatif dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mampu mengungkapkan fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam. Lanjut ke dalam pembahasan. Bahasa sebagai alat komunikasi. Kehidupan manusia yang tidak terlepas dari interaksi sosial akan selalu menghubungkan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok yang membutuhkan media untuk saling memahami. Bahasa hadir sebagai alat komunikasi yang mampu menjembatani interaksi dalam proses sosial. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Sebagai sebuah kesatuan antara kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk mengutarakan maksud individu agar dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya ada karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat arbitrer. Hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Yang kedua, bahasa bersifat produktif. Unsur yang ada dalam bahasa terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis. Bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, seperti fonologis, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu bisa terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam dan tidak digunakan lagi. Yang keempat, bahasa itu beragam. Keberagaman bahasa terjadi karena bahasa digunakan oleh penutur yang memiliki berbagai macam latar belakang sosial yang berbeda. Yang kelima, bahasa itu manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal ini hanya dimiliki manusia. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Selanjutnya, pengertian remaja. Tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat, karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, adolescens berarti to grow atau to grow maturity. Banyak tokoh yang mendefinisikan remaja, seperti De Bruin, mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Papalia dan Old tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit, melainkan secara implisit, melalui pengertian remaja atau adolescent. Menurut Papalia dan Old, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada
pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dan hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi pada masa depan. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan bahasa remaja. Menurut Jean Piaget, pada masa remaja, perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal 11 tahun sampai dewasa. Menurut Gunnarsson, suatu kapasitas untuk berpikir abstrak di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium, mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget, mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini sebagai berikut. 1. Mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif, hipotesis, dan berpikir proporsional. Yang kedua, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proporsional, memperbolehkan penalaran tentang premis yang kontradiktif dengan realita. Yang ketiga, memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner atau khayal, dan dorongan pribadi, yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Yang keempat, pendengar imajiner atau imaginary audience adalah suatu distorsi kognitif di mana remaja merasa bahwa dirinya selalu di atas panggung menjadi pusat perhatian orang lain. Yang kelima, dongeng pribadi atau personal fable merupakan distorsi kognitif kedua yang ditunjukkan oleh remaja. Karena remaja begitu yakin bahwa dirinya diperhatikan dan dipikirkan orang lain, maka ia mengembangkan opini yang melambung tentang betapa pentingnya dirinya. Selanjutnya ada bahasa remaja. Pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek membawa dampak terhadap perkembangan bahasa remaja. Media sosial adalah salah satu media yang memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan bahasa remaja menggeser penggunaan bahasa Indonesia. Para remaja lebih tertarik menggunakan bahasa tersebut karena digunakan sesuka keinginan mereka. Perkembangan bahasa remaja sangat pesat mempengaruhi generasi muda, terutama mahasiswa di lingkungan kampus. Media sosial seperti Facebook, SMS, Twitter, BBM merupakan ditandai dengan maraknya singkatan-singkatan di dalam mengirim pesan. Kata singkatan tersebut berkembang tidak hanya digunakan secara tertulis, namun juga secara lisan. Terjadinya variasi penggunaan bahasa itu dinamakan bahasa remaja. Bagi remaja maupun mahasiswa terjadi karena kesenangan dan kebanggaan tersendiri. Selanjutnya, ada karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar dari lingkungan dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Selanjutnya, ada hakikat konseling. Rogers dalam Mula Warman dan Munawarroh tahun 2016 mengemukakan bahwa konseling merupakan proses di mana struktur diri atau self dibuat sesantai mungkin dengan menjaga hubungan dengan ahli terapi dan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tertolak dirasakan dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam suatu diri atau self yang telah diubah. Adapun ciri-ciri pokok konseling yaitu yang pertama adanya konselor yang mempunyai kemampuan profesional untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pribadi, karir, sosial, dan pendidikan serta dinamika perilaku pada diri klien. Yang kedua, adanya proses interaksi dan komunikasi antara dua orang, yaitu konselor dan konseli, baik secara verbal maupun non-verbal. 3. Tujuan dari konseling, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri klien sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, adanya proses yang dinamis dalam konseling, yaitu konseli dibantu untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, konseli mendapatkan proses belajar dalam konseling, yaitu dapat mengembangkan perilaku baru dan membuat keputusan sendiri yang mengarah pada perubahan yang dikehendakinya. Yang keenam, adanya kerahasiaan dalam konseling yang tercipta dari hubungan saling menghargai dan menghormati, sehingga menimbulkan rasa saling percaya antar konselor dan konseli. Selanjutnya ada keterampilan dalam konseling. Keterampilan dasar konseling adalah keterampilan dasar dan utama dalam konseling yang harus mampu dikuasai oleh mahasiswa selama tahun-tahun mereka belajar. Kata dasar menunjukkan bahwa ada beberapa keterampilan lanjutan yang juga harus dimiliki oleh mahasiswa. Keterampilan konseling lanjutan atau advance
terkait dengan spesifik teori atau model konseling tertentu yang berbeda dengan teori atau model lain. Sedangkan keterampilan dasar merupakan dasar dari semua teori tersebut. Banyak ahli menyarankan bahwa mata kuliah keterampilan dasar konseling penting terlepas teori atau model yang diikuti. Keterampilan dasar konseling juga dinyatakan dalam istilah lain oleh para ahli. Brahms menggunakan istilah keterampilan untuk memfasilitasi komunikasi ketika menjelaskan perhatian, pernyataan, tanggapan, dan keterampilan menunjukkan empati. Keterampilan dasar merupakan istilah yang digunakan Gerald sebagai istilah yang melingkupi, bergabung, atau joining, dan mendengarkan, melakukan parafrase, mencerminkan perasaan dan isi, mempertanyakan, meringkas, pencocokan bahasa, dan metafora, menciptakan pendekatan yang nyaman. Ahli lain juga menggambarkan hal yang kurang lebih sama tentang keterampilan dasar dalam konseling. Reiter tahun 2008, Cormier, Norris, dan Osborne tahun 2009, dan Timurk tahun 2019 menjelaskan bahwa memperhatikan, mendengarkan, dan menanggapi dengan tepat adalah keterampilan inti yang dapat membantu konseling mengeksplorasi dan memahami kekhawatiran mereka. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini. Data diambil melalui proses konseling yang dilakukan dengan seorang klien perempuan berusia 19 tahun berprofesi sebagai mahasiswa. Dalam klasifikasi usia, 19 tahun termasuk ke dalam klasifikasi usia remaja yang mana individu dinyatakan telah memahami penggunaan kosakata yang abstrak serta penggunaan kosakata yang bervariasi, cenderung tidak baku, dan penggunaan bahasa yang berbeda. Remaja juga dinyatakan dapat memahami kata-kata metafora dan kalimat-kalimat yang mengandung penalaran. Terlihat pada penelitian ini, klien cenderung menggunakan kata-kata yang tidak baku seperti gimana, soalnya, enggak, ngecewain, menggunakan kata aku sebagai pengganti saya, mubah, dan lain-lain. Pada saat pelaksanaan konseling, terlihat klien sudah memahami kata-kata yang abstrak seperti kosakata galau, atau kata galau di sini mempunyai makna sebagai bentuk perasaan yang kurang nyaman, gelisah, sedih, menyesal, bingung, dan sebagainya. Di saat konselor bertanya masalah apa yang ia alami, klien menjawab bahwa ia sedang merasa galau karena takut akan gagal di masa depan. Dalam hal ini, klien mengutarakan permasalahan yang dialaminya kepada konselor bahwa dirinya sedang galau. Menurut KBBI, kata galau memiliki arti pikiran yang kacau atau kebimbangan. Artinya, klien memahami makna dari kata tersebut sebagai bentuk ungkapan bahwa dirinya sedang mengalami salah satu makna dari kata galau tersebut, yakni klien merasa kacau hingga cemas saat memikirkan masa depan yang akan dialaminya. Penyesuaian bahasa pada saat konseling hendaknya dilakukan agar muncul kesan akrab dan dekat supaya muncul rasa aman dan nyaman saat klien melakukan konseling, sehingga klien dapat dengan mudah menceritakan keresahan dan memahami arahan yang diberikan oleh konselor. Seperti pada penelitian ini, selama konseling dilakukan, terlihat klien merasa nyaman saat menceritakan masalahnya. Klien juga dapat memahami pembicaraan konselor dengan baik. Hal ini terjadi dari klien yang tidak menanyakan makna dari kata-kata tertentu dan dapat menanggapi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh konselor. Konseling juga berkata bahwa ia merasa tenang setelah melakukan sesi konseling ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.